Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ledia Sartika. Baiklah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik kan? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau Ibu tanya gimana kabarnya anak-anak, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa. Gimana? Bisa? Bisa ya? Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doanya Ibu pimpin aja duluan ya. Doanya dimulai. Doanya selesai. Baiklah, hari ini Ibu mau absen dulu. Siapa-siapa aja yang nggak datang? Siapa-siapa aja yang nggak hadir? Kenapa dia nggak hadir? Oh, sakit. Makanya kalau kesehatan itu dijaga, jangan sampai sakit ya. Kalau sebelum sekolah itu kita harus semangat, harus kuat gitu, nggak boleh lemes. Makanya kalau mau pergi sekolah kita harus ya makan dulu, terus salaman sama orang tua dulu, baru deh berangkat sekolah. Gimana? Mantap? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, minggu semalam kita belajar tentang apa? Oh baik, hari ini kita belajar tentang kemampuan berbicara. Ada yang tahu anak-anak apa itu kemampuan berbicara ataupun berbicara itu apa? Ayo tunjuk tangannya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa nanti Ibu kasih nilai. Siapa yang bisa? Ya, kamu bisa. Berbicara itu apa? Berkata. Iya betul, berkata juga termasuk dalam berbicara. Siapa lagi bisa, yuk? Iya, kamu bisa. Bisa. Apa lagi? Bercakap. Ya, bercakap juga berbicara, mengeluarkan kata-kata. Siapa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Di sini Ibu ngasihkan apa buat kalian, kesempatan untuk ngeluarin apa yang ada di dalam pikiran kalian. Coba apa itu berbicara? Ada yang bisa? Ada yang lagi bisa? Baiklah, di sini Bu akan sebutkan pengertian menurut bahasa Indonesia. Berbicara itu ialah yang pertama berkata, yang kedua itu berbahasa, bercakap, ataupun memaparkan pendapat serta berunding atau bermusyawarah. Menurut dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, itulah yang disebut dengan berbicara. Ada yang udah ngerti? Udah tahu kan? Udah. Baiklah, di sini juga Ibu mau mengasih tahu seorang ahli bernama Guntur Tarigan mengemukakan berbicara merupakan kemampuan mengekspresikan dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan cara mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Menurut Tarigan, berarti menyampaikan pikiran ataupun gagasan serta perasaan itu kan kita mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan bunyi itu termasuk dalam arti berbicara. Hal yang sama diungkapkan juga oleh Tarigan dan kawan-kawannya. Berbicara itu ialah keterampilan memakai bahasa lisan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Diungkapkan pula bahwa keterampilan berbicara bila ingin dikembangkan perlu dilatih secara terus-menerus sehingga kepandaian berbicara dapat dikuasai oleh individu serta dengan rasa percaya diri dan tidak takut salah. Baiklah, di sini anak-anak pernah lihat anak bayi nggak? Pernah dong ya, kita juga pernah kecil. Waktu kecil kan kita itu kan nggak bisa tuh yang namanya langsung tiba-tiba
mak lahir, mak, nggak bisa kan? Pada nggak bisa kan? Ibu juga dulu nggak bisa berbicara, tapi dengan berjalannya waktu dan dibimbing oleh orang tua kita, orang guru-guru dan orang sekitar kita jadi bisa berbicara, iya kan? Itulah. Tapi satu lagi, gimana ya, berbicaralah dengan kata-kata yang baik, jangan takut salah, jangan takut salah, karena sifatnya itu kita dalam belajar itu juga dalam pengertian dari berbicara. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Anak-anak, kalau ada yang nanti ibu sampaikan tidak pas, tolong kasih tahu ibu ya, karena ibu mana tahu ada salah kata atau silap. Baiklah, di sini ibu mau ngasih tahu, ada yang tahu nggak konsep dasar berbicara itu seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Coba dulu pikir-pikir konsepnya seperti apa sebelum ibu kasih tahu. Yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Di sini kan kita belajar tentang meningkatkan kemampuan berbicara. Berbicara saja, jangan takut salah. Dan mana tahu kalian bisa. Ada yang tahu? Baiklah, yang pertama konsep berbicara. Yang pertama berbicara dan menyimak. Kita itu berbicara terus kita simak dari teman kita, begitu. Itu konsep yang pertama, berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan ketika dilakukan kegiatan berbicara. Iyalah, ketika kita berbicara memang ada juga kan dari teman-teman kita yang tidak merespon ataupun tidak menyimak apa yang kita katakan. Sebenarnya konsep berbicara itu kita harus mendengarkan serta menyimak apa yang disampaikan oleh teman kita berbicara, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara itu adalah proses individu berkomunikasi, di mana berbicara merupakan alat komunikasi dan sebagai sarana mendapatkan pengetahuan untuk adaptasi, mempelajari, mengontrol lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Banyak kan seperti ibu berekspresi seperti senyum, ataupun ketika kita sedih kita berbicara susah terbata-bata ataupun mata sedang berkaca-kaca. Itu berekspresi kreatif. Ada juga yang berekspresi lucu, itu termasuk dalam berbicara. Dimana berbicara seorang menampilkan kepribadian dirinya sendiri, ada yang anggun atau ada yang lucu, kreatif, begitu. Ketika seorang berbicara, ia akan mengekspresikan dirinya secara sopan santun, ceria. Melalui berbicara, seseorang dapat mengkreativitaskan suatu ide dan mengekspresikan pengetahuannya. Ada kan yang dengan berbicara kita pertama tidak tahu, tiba-tiba muncul ide dengan berbicara dengan lawan berbicara, kita bisa mendengar tiba-tiba, aku punya ide nih. Seumpama ada kawan yang Polan, bagaimana ini? Seperti kamu, Rini, bagaimana ini? Tugas aku belum selesai. Datang si Rini, baiklah, tugas kamu yang mana? Sini biar ini bantu. Itu yang berbicara adalah tingkah laku. Ada juga yang orang kan ada kata itu, jagalah lisanmu karena lisanmu adalah harimaumu, katanya. Berarti dengan menjaga lisan
kita udah tahu tingkah laku seseorang begitu, yaitu di masa dimana seseorang mengekspresikan gambaran dirinya bagaimana tingkah lakunya begitu. Selanjutnya berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang dipelajari yaitu seseorang menguasai keterampilan berbicara karena dia melalui seringkali proses, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan luar. Selanjutnya berbicara distimulasi oleh pengalaman. Maksudnya ialah berbicara didasarkan pada dorongan pengetahuan dan pengalaman yang banyak, kemudian ia akan lebih mudah menguraikannya kembali. Seperti orang kembali pada pengalaman, seperti Abdul. Tiba-tiba Abdul selesai liburan, terus Abdul menceritakan pengalaman Abdul kepada teman Abdul. Itu termasuk dalam berbicara distimulasi. Selanjutnya berbicara untuk memperluas cakrawala, yaitu memperoleh pengetahuan yang tidak lebih dan pengalaman yang menarik. Dia tidak berbeda dengan distimulasi, di mana pengetahuan yang diperoleh itu dari pengalaman, tapi dengan ini lebih menariknya begitu. Keterampilan linguistik dan lingkungan anak. Keterampilan berbicara yang dipengaruhi oleh hidup yang mengajak dan mendengarkan anak berbicara, serta diberikan mereka kesempatan untuk melatih belajar berbicara sehingga mereka mempunyai kemampuan linguistik. Di sini seperti yang pertama Ibu jelaskan, dimana kita waktu kecil tidak bisa berbicara, tiba-tiba dengan berjalannya waktu, dengan diajari orang tua, kita jadi bisa berbicara. Itu maksudnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya sama Ibu? Tunjuk tangan. Iya, silakan. Kamu siapa yang mau bertanya? Oh, Aini. Tanya saja. Kenapa, Nak? Kenapa proses kenapa, gimana pertanyaannya, Nak? Bagaimana ketika kamu dengan teman kamu menggosip begitu, itu termasuk ya berbicara lah, Nak. Kan gak mungkin kamu bisik-bisik. Berbisik-bisik. Apakah berbisik-bisik itu termasuk dalam berbicara? Ketika kita mengeluarkan kata-kata, itu termasuk dalam berbicara, Nak. Begitu. Ngerti? Oh ya. Makasih. Ya, sama-sama, Nak. Baiklah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau bertanya? Gak ada, kita lanjut ya. Yang kedua, Ibu mau jelasin jenis-jenis berbicara. Yang pertama itu ada beberapa jenis. Yang pertama, situasi. Kegiatan berbicara bisa terjadi pada kejadian dan suatu tertentu. Seperti ini berkaitan dengan seperti berpidato, wawancara, interview, itu termasuk dalam situasi. Serta jenis berbicara yang kedua itu sesuai dengan tujuannya. Seperti yang pertama, ketika teman kita sedih, kita menghiburnya, itu dengan tujuannya begitu. Seperti menginformasikan kepada teman, seumpama besok kita ulangan, itu berbicara dengan tujuan menginformasikan begitu. Yang ketiga meyakinkan seseorang dengan berbicara. Ada juga yang meyakinkannya dengan kata-kata begitu. Menggerakkan seperti ini. Ibu berbicara dengan gerakan begitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas buat kalian? Enggak ada. Baiklah, pembelajaran hari ini sebelum kita
sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu ya, biar lebih fresh lagi. Oke, siapa yang paling diam, nanti ibu suruh cepet duluan pulang. Oke, baiklah, kita tutup dulu ya pembelajaran hari ini. Bagaimana ya? Jika tidak ada pertanyaan, ibu kasih tugas untuk minggu depan, cari contoh-contoh berbicara. Yang pertama, berbicara dengan bertujuan menghibur. Yang kedua, dengan tujuan menyampaikan informasi. Itu tugas dari ibu untuk minggu depan. Oke. Baiklah, pembelajaran hari ini kita dapat kita simpulkan, kemampuan berbicara merupakan, kalau ada yang mau tulis sana. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan atau keterampilan dalam mengemukakan atau menyampaikan gagasan, pikiran, ataupun suatu perasaan, bahasa lisan maupun artikulasi ataupun bunyi. Itulah yang dimaksud dengan kemampuan berbicara. Adapun konsep berbicara ada bermacam-macam. Yang pertama menyimak, kedua berbicara secara individu, ekspresi, begitu ya. Dan seterusnya seperti yang Bu jelaskan nanti. Di akhir sebelum pulang, kalian temuin ibu, nanti ibu kasih materi lagi mengenai pembelajaran hari ini, dan bisa diulang-ulang dan bisa untuk ngerjain PR besok ya. Baiklah, selanjutnya ada yang mau nyanyi dulu nih sebelum pulang? Nggak ada, kita nyanyi bareng aja ya. Nyanyi apa kita nih? Nyanyi tentang yang bahagia aja. Nyanyi Gelang. Masih ya, waktu zaman ibu juga masih nyanyi Gelang. Sekarang juga masih nyanyi Gelang. Sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita nyanyi ya. Nyanyi Gelang. Rapi dulu. Gimana gerakannya? 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang paling diam, dia yang ibu suruh pulang. Oke? Oke, nyanyi sama-sama yuk. Gelang sepatu, gelang, 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 gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Selamat siang Bu, selamat siang Pak, selamat siang semua. Ayo diam dulu. Siapa nih ya? Siapa yang pulang? Ya, silahkan. Silahkan. Kamu, Nora pulang. Salam ibu dulu. Hati-hati di jalan ya nak. Waalaikumsalam. Siapa lagi ya? Rini. Ya, hati-hati. Besok jangan datang terlambat ya. Tepat waktu, oke? Ya, Abdul. Besok jangan lupa sarapan dulu sebelum pergi sekolah, oke? Oke. Udah. Siapa lagi? Udah, kita pulang aja semua ya. Oke. Kita pulang semua. Salam ibu dulu. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.